adik-adik, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi fisika tentang dinamika, khususnya hukum Newton. Tapi sebelum kalian mempelajari tentang hukum Newton, silakan baca-baca lagi dulu materi sebelumnya. Pertama, jenis-jenis gaya. Ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya berat. Semua itu sudah dipelajari di bab sebelumnya ya. Silakan dibaca-baca lagi bagaimana cara menghitungnya dan menggambarnya. Bagaimana menggambar atau menganalisis gaya pada bidang datar, dan bagaimana juga menganalisis gaya pada bidang miring. Kalau di bidang miring, kita menggunakan gaya pada arah sumbu X, yaitu sebesar W sin theta. Sedangkan gaya normal pada bidang miring adalah W cos theta. Shall we have breakfast together? Oke deh, sekarang kita mulai dengan hukum 1 Newton. Pernahkah Anda mengamati fenomena-fenomena alam tentang gerak? I'm with you, yeah. You got a smile and you will learn to fly. Oke, jadi semua itu bukan sulap ya. Kita bisa menjelaskan semua fenomena itu dengan cara ilmiah. Persiapkan kertas dan bukumu. Benda cenderung mempertahankan keadaannya semula, yang diam tetap diam, dan yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, sesuai dengan hukum pertama Newton. Selama terpenuhi syarat, sigma F atau total gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Keberadaan hukum 1 Newton ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa kita harus menggunakan seat belt ketika kita berkendara, agar tubuh kita tetap terjaga aman di tempatnya, tidak refleks terpental ke depan ya ketika mobil tersebut tiba-tiba ngerem seperti gambar ini. Berikutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 ini menjelaskan benda-benda yang bergerak dipercepat maupun diperlambat. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah meja didorong oleh seorang dengan gaya F mengalami percepatan sebesar A. Kemudian meja didorong oleh 2 orang, 2F berarti total gayanya. Kita ulang ya, ada 2 orang yang mendorong meja tersebut dengan gaya total sebesar 2F. Bisa dilihat bahwa mejanya akan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Hal ini bisa disimpulkan bahwa total gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan percepatan yang dialami oleh benda. Ini dirumuskan oleh hukum 2 Newton sebagai sigma F dibagi A, itu nilainya adalah konstan sebesar massa benda itu sendiri, atau lebih dikenal dengan sigma F sama dengan M kali A. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum ketiga Newton yang sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Syarat disebut aksi-reaksi adalah yang pertama, nilainya sama besar, yang kedua, arahnya berlawanan, dan yang ketiga, bekerja pada 2 benda yang berbeda. Ketika kita memberikan gaya F kepada sebuah benda, maka benda juga sebenarnya memberikan gaya yang sama kepada kita. Buktinya, kita bisa merasakan sakit ya. Dalam hukum 3 Newton ini dituliskan sebagai F aksi sama dengan minus F reaksi. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menggunakan hukum Newton untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Silakan belajar bersama, siapkan kertas dan pulpenmu, saya bacakan soalnya. Sebuah balok bermassa 2 kg berada di atas lantai kasar dengan koefisien statis sebesar 0,4 dan koefisien kinetis sebesar 0,1. Pertanyaannya, A. Apabila sebuah gaya sebesar 6 Newton bekerja pada balok, berapakah gaya gesekan yang dialami balok? B. Apabila sebuah gaya sebesar 10 Newton bekerja pada balok, berapakah percepatan yang dialami oleh balok? Oke deh, sekarang saatnya kerja di papan tulis. Kita sudah punya informasi dari soal μs, μk, dan massa dari benda tersebut ya. Sekarang kita harus gambar dulu bagaimana posisi balok itu. Kurang lebih seperti ini ya. Balok tersebut berada di lantai mendatar. Kita gambarkan gaya-gayaan dulu, itu langkah pertama. Nah, karena balok ini
kena kontak ya sama lantai, otomatis akan ada gaya kontak. Di daerah sini ada kontaknya ya, sehingga kita bisa tarik sebuah gaya yang tegak lurus terhadap bidang kontak yang kita sebut dengan gaya normal. Saya gambar dulu ya dari bawah. Saya tarik dari atas ya, maaf, soalnya tangan saya grogi kalau nariknya dari bawah. Oke. Ini kita sebut sebagai N alias gaya normal. Kemudian ada gaya apa lagi? Ya, yang kedua pastinya dia punya gaya berat ya, karena benda itu punya massa 2 kg ditarik oleh pusat bumi. Kita gambarnya dari tengah, dari pusat balok, arahnya menuju ke pusat bumi, ke bawah. Ops, mereng ya. Oke. Besarnya adalah sebesar W, silahkan dilihat. Kira-kira ada gaya lain lagi nggak di sumbu vertikal? Nggak ada ya? Kira-kira ada kemungkinan nggak benda itu bergerak di sumbu vertikal? Ke atas atau ke bawah gitu? Dalam hal ini enggak ya. Oke, jadinya kalau kayak gitu berarti di sumbu Y ini gaya-gaya vertikal itu akan membuat benda itu menjadi setimbang. Berlaku hukum pertama Newton, sigma Fy sama dengan 0. Ya, berarti N dikurang W sama dengan 0. Kenapa? Karena N-nya arahnya ke atas positif ya, sedangkan W-nya negatif. Bisa disimpulkan W sama dengan N. W itu apa? Yuk, gaya berat? Iya, betul sekali. Gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Nah, di soal ini belum ada percepatan gravitasi ya. Kita asumsikan aja nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Cari aman ya. Bisa sih 9,8. Yang lebih akurat 9,8, tapi kita gunakan 10 aja. Kita kalikan massanya tadi berapa? 2 kg. Gravitasinya 10. Berarti 2 dikali dengan 10. 20 Newton, itulah dia gaya normal yang bekerja pada balok ini. Diingat ya, nilainya gaya normalnya 20. Oke, selanjutnya lihat, kita punya dua koefisien gesekan di sini, mu S sama mu K. Itu artinya kamu harus cek dulu apakah benda itu akan bisa bergerak atau tidak dengan gaya luar yang kita kasih. Sebelum ke soal ini ya, belum kita masuk ke A atau B, soalnya kan ada dua tadi, A sama B. Kita cek dulu berapa besar gaya gesek statis maksimum dengan cara mu S dikali dengan N. Mu S-nya tadi nilainya adalah 0,4. Oke. Kita kalikan dengan gaya normal yang barusan kita peroleh, yaitu 20 Newton. 0,4 dikali 20, 8 Newton. Oke. Itulah dia gaya statis terbesar. Maksudnya adalah berapa gaya yang paling besar untuk mempertahankan benda ini agar tetap diam gitu. Maksudnya namanya juga statis, itu artinya diam ya. Oke, kita sekarang baru akan masuk ke soal nomor A. Di soal nomor A diberikan gaya luar sebesar 6 Newton. Nah, bayangin aja tuh kamu narik ke kanan, benda itu 6 Newton. Sedangkan gaya yang bikin dia tetap bertahan, Fs Mach, itu adalah 8 Newton. Berarti bergerak apa enggak bendanya? Gaya yang ke kanan 6 tuh. Kita nariknya 6, kekuatan kita 6. Oke, gimana? Bergerak apa enggak bendanya? Ayo. Jawabannya? Sudah jelas ya, benda itu belum bergerak, masih berlaku sigma Fx sama dengan 0. Ngerti kan ya? Iya, karena gaya yang kita kasih tuh masih cuma 6 Newton, sedangkan gaya untuk dia tetap bertahan itu lebih besar, sebesar 8 gitu loh. Jadi ya otomatis bendanya masih diam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya gesekan yang bekerja pada benda, kan begitu di soal A. Nah, jawabannya tapi bukan 8 itu ya. 8 tadi itu cuma untuk ngecek apakah bendanya masih diam atau enggak. Jawabannya adalah 6. Kenapa? Karena segitu yang kita berikan ya, 6 yang kita tarik, maka 6 juga ngelawan agar total gayanya 0. Oke? Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor B dengan keterangan yang sama seperti tadi ya. Kita sudah mengantongi hal-hal ini. Dan jangan lupa kita sudah tahu bahwa Fs maksimumnya tadi adalah 8 Newton. Masih ingat kan? Sip deh ya. Soal nomor B, sekarang gaya luar yang diberikan itu adalah 10 Newton. Kira-kira gimana? Bergerak apa enggak? Iya, otomatis benda itu pasti bergerak ya, karena nilai F yang kita kasih lebih besar daripada Fs max. Oke, jadi bisa ngalahin gitu kekuatan dia untuk diam. Nah, terus sekarang bagaimana caranya menganalisis untuk mendapatkan jawaban nomor B? Oke, gaya yang kita berikan di sini adalah 10 Newton.
berarti akan ada perlawanan tetap ya gaya gesekannya, tapi adalah gaya gesekan yang kinetis karena sekarang sudah pasti bergerak bendanya. Kita hitung ini dulu ya, gaya gesekan kinetis ini berapa nilainya gitu. Oke, gaya gesekan kinetis bisa dihitung dengan cara muka dikali dengan gaya normal. Masih ingat nggak gaya normalnya tadi berapa? Ingat dong ya, 20 kan ya. Oke, nah kita masukkan mukanya adalah 0,1 dikali dengan 20. Berapa 0,1 kali 20? Iya, 2 Newton. Itulah besar gaya gesekan kinetis yang akan melawan gaya luar yang kita berikan sekarang di kondisi ini ya. Selanjutnya, nah karena benda ini bergerak ya, dalam hal ini otomatis akan terjadi percepatan, sehingga yang berlaku sekarang adalah hukum kedua Newton. Sigma F di sumbu X itu adalah M dikali dengan A. Oke, total gaya kerja di sini kan ada dua ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan adalah 10 positif ya, ke kanan. Kemudian yang ke kiri gaya gesekan kinetis itu negatif 2 kita peroleh tadi. Jadi min 2 sama dengan masanya tadi adalah 2 kg. Oke, dikali dengan percepatan 8 sama dengan 2A. Berarti 8 bagi 2 ya. A itu adalah 4. Dan lupa satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi untuk nomor B ini ternyata percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, gimana? Apa sudah paham tentang hukum Newton? Ya, jangan bilang paham dulu ya sebelum kalian rajin latihan soal. Nah, fisika kalau tanpa latihan soal itu sama seperti kamu makan sayur tanpa gas. Oke, gimana, masih semangat nggak? Sekarang saya masih punya soal yang kedua ya. Sebuah benda ditaruh di atas bidang miring tuh dengan sudut kemiringan 37 derajat, massa bendanya 3 kg. Kemudian bidang miringnya tuh kasar dengan koefisien 0,2. Berapakah percepatan yang dialami oleh sistem? Oke, jadi bidang miring biar ada juga ya latihannya satu kali. Pertama kita gambar dulu. Nah, kita buatkan sumbu X dan Y yang baru untuk bidang miring ini, di mana sumbu Y-nya akan mengarah ke sana. Sumbu X-nya akan sesuai dengan arah gerak benda ya. Oke deh. Selanjutnya kita gambarkan gaya-gayanya. Yang pertama ada gaya berat, tarik dari tengah ya, arahnya ke pusat bumi sebesar W. Kemudian karena di sini ada sudut sebesar 37 derajat, maka kita bisa gambarkan sudutnya di atas sini ya. Oke, sama 37 derajatnya di situ. Nah, kita uraikan dulu besar gaya berat ini sesuai dengan cara vektor ya. Kita uraikan ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Di sumbu X, dia akan menjadi gimana? Sin apa cos? Iya, W sin 37 derajat ya. Sedangkan yang di sumbu X-nya baru dia karena mengapit sudut ya. Ini baru dia W dikali cos 37 derajat. Oke deh. Nah, jangan lupa masih ada gaya lain lagi. Ingat, karena ada kontak antara benda dengan bidang, maka pasti akan ada gaya kontak alias gaya normal. Arahnya tegak lurus dengan bidang kontak kita buat. Oke, ini dia gaya normal yang bekerja pada benda ini ya. Nilai gaya normalnya sama dengan W cos 37 derajat. Oke, karena bidangnya kasar, pasti di sini akan ada gaya gesekan ya. Nilai gaya gesekannya itu arahnya melawan gerak benda, jadi ke atas besar F gas. Ya, itulah gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini ya. Selanjutnya kita kembali kepada hukum-hukum Newton. Total gaya yang bekerja di Y, coba perhatikan, ada nggak kemungkinan kalau di sumbu Y itu akan bergerak ke atas ataupun ke bawah? Sumbu X bagaimana, ada nggak? Nah, sumbu Y sudah pasti ya, tidak ada. Jadi sumbu Y masih berlaku hukum pertama Newton. Nah, sumbu X baru dia akan berlaku hukum kedua Newton karena kemungkinan akan ada gerakan. Sigma Fx sama dengan F kali A di hukum 2. Demikian hukum Newtonnya, tinggal kita hitung aja. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. It's my life.